Bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri dari filsafat pendidikan? Jawaban saya, hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan menurut Brubaker 1950, hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan dalam hal ini pendidikan bahwa filsafat tidak hanya melahirkan sains atau pengetahuan baru, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Menurut Jalaluddin dan Idi, pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan, serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan menjadi sangat penting sekali sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman pada suatu sistem pendidikan. Menurut Suprapto Wirodiningrat, menyebutkan ciri-ciri filsafat ada 3. Yang pertama, menyeluruh. Artinya, pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu lain, hubungan ilmu dengan moral, seni, dan tujuan hidup. Yang kedua itu mendasar, artinya pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Jadi tidak hanya berhenti pada periferis atau kulitnya saja, tetapi sampai tembus ke dalamnya. Yang ketiga itu ada spekulatif, artinya hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Meskipun demikian, tidak berarti hasil pemikiran kefilsafatan itu meragukan, karena tidak pernah mencapai penyelesaian. Ciri-ciri filsafat pendidikan yang pertama ada normatif atau preskriptif, bermakna bahwa filsafat menjadi panduan dalam menemukan atau melakukan apa yang ideal, yaitu apa yang dicita-citakan atau apa yang seharusnya. Yang kedua ada individualistik unik, berarti bahwa proses atau hasil berfilsafat para filsuf akan berbeda antara seorang filsuf dengan filsuf lainnya. Tidak ada yang paling benar ataupun salah. Hal ini berkaitan dengan keyakinan tiap filsuf pada suatu hal. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat, metodologi matematika, dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sedangkan filsafat pendidikan matematika adalah filsafat yang membicarakan proses pendidikan matematika. Pendidikan matematika mengacu pada masalah belajar dan mengajar. Filsafat matematika membentuk filsafat pendidikan matematika. Artinya bahwa filsafat pendidikan matematika didukung oleh filsafat matematika. Nomor 3, apa tujuan dari fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Tujuan filsafat matematika yang pertama yaitu membantu menemukan masalah-masalah pendidikan dan sekaligus memberikan cara untuk mengatasinya. Yang kedua, memberikan informasi yang komprehensif, mendalam, dan sistematik tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan dan mendesain konsep pendidikan. Yang ketiga, memberikan dorongan bagi dilakukannya aktivitas pendidikan yang disebabkan karena memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang sistematik, mendalam, dan komprehensif tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Yang keempat, memberikan informasi tentang proses pendidikan. Selanjutnya ada fungsi filsafat pendidikan. Yang pertama, fungsi spekulatif, yaitu berusaha untuk mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data-data yang telah ada dari segi ilmiah. Yang kedua yaitu ada fungsi normatif, yaitu menentukan arah
dan maksud pendidikan. Yang ketiga ada fungsi kritik, yaitu memberikan dasar bagi pengertian kritis dan rasional dalam mempertimbangkan dan menafsirkan data-data ilmiah. Yang keempat ada fungsi teoritis, memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu kegiatan praktik dalam dunia pendidikan. Pertanyaan yang kedua tadi, mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan itu sangat perlu dipelajari oleh calon para guru, karena filsafat pendidikan akan memberikan arah kepada perbuatan dalam mendidik dan mengajar. Seorang calon guru yang mempelajari dan memahami filsafat pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Seorang calon guru yang memahami filsafat pendidikan ini pasti akan memahami tujuan mengapa ia mendidik. Yang keempat, mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran pada filsafat matematika. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa harus belajar filsafat matematika. Karena dalam filsafat matematika tersebut memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sifat logis dan terstruktur dari matematika itu sendiri membuat pengkajian ini meluas dan unik di antara mitra-mitra bahasan filsafat lainnya. Dan soal yang kedua, pertanyaan yang kedua mengenai aliran filsafat matematika. Yang pertama itu ada formalisme. Formalisme seperti David Hilbert berpendapat bahwa matematika adalah tidak lebih baik atau tidak kurang sebagai bahasa matematika. Hal ini disederhanakan sebagai deretan permainan dengan rangkaian tanda-tanda linguistik seperti huruf-huruf dalam alfabet bahasa Inggris. Yang kedua itu ada intuisionisme. Intuisionisme seperti L.I.J. Brouwer berpendapat bahwa matematika suatu kreasi akal budi manusia. Bilangan seperti cerita bohong adalah hanya entitas mental. Tidak akan ada apabila tidak ada akal budi manusia memikirkannya. Yang ketiga itu ada logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Kita lanjut ke soal yang terakhir, bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika? Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat, antara lain yang pertama, filsafat dan geometri, seorang ahli matematika. Lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi di Miletus, terletak di pantai barat negara Turki sekarang. Dan dari pikiran seorang bernama Thales. Yang kedua, matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Yang ketiga ada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika dipacu pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Demikianlah sejak permulaan sampai sekarang filsafat dan matematika terus-menerus saling mempengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika dan sebaliknya. Matematika juga memacu pertumbuhan filsafat.